Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Allahu Akbar. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Senang bisa jumpa kembali dalam acara esoterika kita. Seperti tadi disebut oleh Nisa, oleh MC, acara kita akan lebih khidmat. Tidak banyak acara-acara kesenian, tapi kecuali puisi, karena puisi itu penting dan puisi itu menyentuh hati kita. Tadi kita sudah dengar dua puisi yang memberikan kita awal tentang makna arba'in dan juga beberapa isu terkait dengan Syiah di Indonesia maupun Syiah di dunia ini. Oke, kita akan punya kesempatan sekarang, beda dengan di perayaan-perayaan yang lalu, kita punya kesempatan untuk mendengar lebih banyak dari narasumber kita. Jadi mudah-mudahan nanti dalam waktu ya 1,5 jam lah, kita akan mendengarkan makna dari arba'in, tausiah dari Ustaz Agus Abu Bakar. Ustaz saya sudah sejak 40 tahun yang lalu. Saya bertemu dengan beliau tahun 90 ya, 89 lah sama-sama di Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Ustaz Abu Bakar ini punya satu latar belakang yang menarik, sarjana dalam bidang fisika ya, fisika nuklir, ya. Tapi kemudian juga punya banyak kesempatan untuk mendalami agama, khususnya terkait dengan Islam Syiah. Oke, kita tidak ragukan Ustaz Abu Bakar ini, Agus Abu Bakar ini salah satu dari cendekiawan Muslim Indonesia yang banyak memberikan satu atmosfer kehidupan inklusif ya, terutama terkait dengan relasi yang tadi disebut oleh Gaus itu Sunni dan Syiah atau Syiah dan Sunni. Kemudian nanti kita akan dapat satu pemahaman tentang arba'in juga dari, saya biasa memanggilnya Mbak Alim, kawan saya juga sudah lama sekali, dan Mbak Alim atau Prof. Alim ini awalnya dikenal sebagai ahli gender, feminisme muslim lah, salah satu dari ulama perempuan. Jadi kita dapat narasumber yang hebat sekali. Belakangan Mbak Alim juga mulai aktif dalam kegiatan intra dan antar iman. Kalau nggak salah baru-baru ini pulang dari London ya, Jalsa Ahmadiyah, pertemuan internasional Ahmadiyah yang terbesar di London, dan beliau mewakili orang Indonesia, Muslim Indonesia untuk hadir di acara Ahmadiyah internasional tersebut. Oke, jadi nanti kita akan dapat wawasan intra dan antar iman dari Mbak Alim. Oke. Sedikit pengantar, apa itu arba'in? Seperti tertulis di slide itu. Jadi arba'in ini sebenarnya adalah satu peringatan atau acara ritual, acara keagamaan di Islam Syiah yang lebih hikmat dari Asyura ya, atau lebih banyak dirayakan di tanda petik ya daripada Asyura. Asyura itu 10 Muharram, dan Asyura sangat dikenal di Indonesia karena ada banyak peristiwa-peristiwa Islam lokal yang berkaitan dengan Asyura. Misalnya di Jawa, misalnya juga di Bengkulu, di Padang itu ada perayaan Tabut, itu juga ada kaitannya dengan Asyura. 10 Muharram peristiwa wafatnya Imam Hussein ya. Nah, arba'in ini adalah akhir dari suasana berkabung. Suasana berkabungnya 40 hari sejak 10 Muharram. Jadi 10 Muharram itu kapan ya? Bulan lalu, lebih dari sebulan yang lalu. Dan kemudian 40 hari Islam Syiah sedunia merayakan arba'in. 40 ya, arba'in bahasa Arab artinya 40. Dan ini berarti perayaan atau suatu akhir dari mengakhiri kedukaan yang mendalam dari komunitas Muslim Syiah,
Dan dirayakan atau dilakukan peringatan itu dengan cara yang sangat unik, yaitu berjalan. Berjalan mungkin puluhan kilometer, mungkin ratusan kilometer dari tempat-tempat mereka ke Karbala. Ke Karbala itu ada ritual jalan, dan ritual jalan ini memang ritual yang sangat universal dalam semua agama. Kita saja di Indonesia kurang punya tradisi ritual jalan ya. Tapi kalau kita lihat Islam di India, Pakistan, Bangladesh, di Timur Tengah, nah termasuk Islam Syiah ini ada ritual jalan, yaitu di Arba'in mereka berjalan dari tempat tertentu sampai ke padang Karbala. Nah, di masa Arba'in ini juga merenungkan ajaran-ajaran dari Imam Hussein. Tadi yang Denny sudah kemukakan, bagaimana kita bisa mengikuti teladan dari Imam Hussein, Imam Ali, dan Nabi Muhammad terutama tentang keadilan, isu keadilan. Oke, nah sebelum saya atau kita akan minta Mas Agus dan Mbak Alim untuk memberikan pengantarnya, saya mau tunjukkan sebuah video dulu karena tadi tidak ada perkenalan kelembagaannya, karena Mas Agus ini sudah inklusif. Jadi dia tidak ijabi, tidak abi. Yang pergi ke Karbala menjalankan Arba'in. Kita lihat beberapa saat saja. He who has a why to live can bear almost anyhow. Siapa saja yang mempunyai alasan why can bear almost anyhow. Dia bisa menahan apapun cobaan yang dia terima. Perjalanan ungkap cinta kepada Rasulullah dan keluarganya yang suci, itulah yang membuat kita datang ke tempat ini. Padamu ya Hussein, kami berduka, syahidmu ya Hussein, beraniaya. Padamu ya Hussein, kami berduka, syahidmu ya Hussein, beraniaya. Setiap napas kita, langkah kaki kita setiap hari harus ditujukan hanya untuk al-ma'sumin alaihimus salatu wassalam. Tidak ada lain. Ini adalah cita-cita yang sejak kecil saya dambakan, karena sejak kecil memang guru-guru kami, kakek nenek kami, orang tua kami sudah menceritakan tentang peristiwa Karbala. Khususnya nenek saya sudah berkali-kali untuk menggelorakan untuk pergi haji dan juga berziarah kepada para imam dan para wali. Dan alhamdulillah untuk haji dan ziarah Rasul sudah saya lakukan, dan ini adalah ziarah kepada Imam Hussein, Imam Ali, dan juga para imam lainnya lagi yang ada di tanah Irak ini. Alhamdulillah ini perjalanan yang berbeda dengan perjalanan-perjalanan biasa, karena perjalanan ini luar biasa. Untuk awalan ana akhraju min Lubnan ila Iraq wa ma a'rifu ahad huna walakin fima ba andma ati ila huna ka'annani ana as'aru ka'annani la a'inu wahdi wallahi
كأنني لدي إخوة كثيرا كلهم يعني يستقبلون جيدا والطعام والشراب وكل شيء تماما. Zainab said, do not look ya Nah, baru pertama kali kan kita ikut perjalanan itu kan semua orang tumpah ke situ dari berbagai macam negara kan, ras, nggak ada yang dipisahkan, dan mereka itu disatukan oleh Imam Husain di situ karena Imam Husain dia satu aja yang mempersatukan kita semua dengan bahasa yang berbeda, dengan latar belakang berbeda. Itu aja, hanya satu Imam Husain kan. Kalau mereka nggak ada di belakangnya tuh nggak ada yang, atau mereka belum dicocoki apapun, menurut saya secara fitrah masyarakat Indonesia itu sudah ada itu cinta kepada keluarga Nabi itu menurut saya ya. Jadi kalau tidak ada yang mewas-wasi kayaknya tidak akan ada yang keberatan kan, mereka sama Sayyidina Husain gitu ya, Sayyidina Hasan. Jadi kalau mereka pasti polos, menurut saya sih mereka kayaknya mau aja ikutan ini asalnya. Dan mereka, oh ini napak tilas ya gitu, dulu keluarganya Nabi gitu kan melakukan ini gitu kan. Terus mereka mau apa namanya tuh, bukan ngarap berkah, apa namanya bahasa, ngalap berkah tabarukah. Misalnya orang Garut, orang NU itu kan mereka sangat itu kan sangat menjunjung tinggi para ulama gitu, berkah-berkah itu mereka sangat percaya sama itu. Jadi kayaknya nggak masalah menurut saya, gampang sih orang Indonesia. Oke, mungkin cukup. Baik, itu sedikit gambaran ya tentang apa itu Arba'in. Kalau mau lengkapnya nanti bisa dicari di YouTube. Itu yang terakhir Mbak Felicitia Rahmat, itu anak Pak Jalaluddin Rahmat yang baru meninggal dalam beberapa bulan yang lalu. Oke, Pak Jalal kita menyebut Pak Jalal ini adalah salah satu tokoh dari Muslim Syiah Indonesia yang telah berusaha seumur hidupnya mencoba membangun suatu relasi Sunni Syiah yang positif, sehingga kita mendapatkan orang seperti Ustadz Agus yang nanti akan memberikan kita wawasan yang sangat inklusif ya. Jadi di lingkungan Muslim Syiah pun berkembang Islam inklusif seperti yang kita harapkan di Indonesia pada semua komunitas agama. Baik, tadi sedikit kita lihat gambaran tentang ziarah ya, berjalan ya. Tadi saya menyebut tradisi berjalan ini tradisi yang sebenarnya di agama-agama itu sangat lazim ya. Di Indonesia kurang lazim, tapi kadang-kadang dilakukan juga. Kita dapat banyak cerita tentang anak-anak pesantren yang berjalan mengunjungi satu makam wali ke makam wali yang lain. Cerita tentang Gus Dur yang bernazar kalau dia selesai menamatkan satu kitab dan dia tamat, dia bernazar dia akan berjalan dari makam, misalnya dari mana ke makam Mbah Khalil misalnya di Bangkalan dan seterusnya. Nah yang begitu biasa di Katolik itu ada tradisi seperti ini yang berjalan berhari-hari di Andalusia ya, di Spanyol. Nah, di Hindu, di Buddha itu juga biasa. Tapi di Buddha kita selalu dengar cerita tentang pejalan ini, berziarah dengan jalan kaki dari Thailand ke Borobudur yang begitu-begitu. Tapi di kita di Indonesia secara umum agak jarang. Atau ini tidak menjadi tradisi. Baik, Ibu Bapak sekalian, sekarang waktunya kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Abu Bakar, Ustadz Agus Abu Bakar tentang makna Arba'in. Apa itu Arba'in? Silakan, Mas Agus. Terima kasih. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala aulad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Salam atas al-Husain. Salam atas Ali ibn al-Husain. Salam atas anak-anak al-Husain. Salam atas sahabat-sahabat Al-Husain. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga kita bisa berkumpul bersama pada hari yang merupakan salah satu hari yang memiliki makna yang sangat dalam. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Esoterika, wabil khusus saudaraku Denny yang telah menyelenggarakan acara ini dan memberi kesempatan kepada saya. Juga kita tidak lupa memanjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad dan juga atas keluarganya yang suci, sahabatnya yang setia, dan atas sekalian pengikutnya yang mengikutinya dengan ihsan hingga akhir zaman. Para hadirin, saya tadi sudah diperkenalkan. Usia saya tahun ini baru saja diperingati 15 Safar. Kemarin, 5 hari yang lalu, 66 kalau Hijriah. Jadi sekarang saya memasuki usia yang sudah lewat 3 tahun dari jatah. Karena saya merasa jatah saya itu 63. Ya, ayah saya juga 63, kakek-kakek saya sebagian besar 63. Jadi saya sudah lebih 3 tahun. Ya. Alhamdulillah udah dikasih bonus. Saya lahir di Makassar dari keluarga Bugis Parepare, satu kampung dengan Pak Habibi Ali Yafi, itu paman saya. Habibi tetangga ibu saya dan sama-sama ikut pengajian dengan ibu saya, tante-tante saya. Kemudian ayah saya lahir di Bone. Bone itu satu kampung dengan Jenderal Yusuf dan Yusuf Kala. Tapi saya lahir di Makassar dengan tradisi Islam NU latar belakang keluarga saya. Tapi ayah saya, kakek saya masukkan saya di sekolah Muhammadiyah. Jadi saya sudah terbiasa dengan keragaman. Di rumah saya dalam tradisi NU, di sekolah saya dalam tradisi Muhammadiyah. Dan alhamdulillah itu membentuk pribadi saya. Dan saya sampai SMA di Makassar, kemudian saya lanjut, saya dapat ikatan dinas dari Badan Tenaga Atom Nasional, mewakili sekolah kami di Universitas Indonesia. Masuk di fisika, awalnya fisika nuklir, kemudian saya mengambil fisika murni, fisika teoritis. Kemudian lanjut ke filsafat, kemudian saya menulis tesis tentang Islam dengan konsep tentang manusia. Dengan perbandingan antara eksistensialis dengan salah seorang tokoh filsuf Islam Syiah yaitu Mutahari. Yang bimbing saya Profesor Dr. Harun Nasution, pembimbing saya. Penguji saya Profesor Dr. Magnis Suseno. Jadi saya datang dari pembimbing saya yang lain, Profesor Suryanto Puspowardoyo, juga seorang pendeta. Ya, pembimbing tesis filsafat saya. Dan alhamdulillah sesudah itu saya ditarik oleh Cak Nur untuk mengajar di Paramadina. Dalam usia yang muda dengan latar belakang yang sebenarnya lebih pada umum, tapi saya tidak pernah secara khusus mendalami pesantren kuliah dalam studi lingkungan agama khusus, tapi saya belajar Islam di luar kuliah saya. Jadi setiap selesai kuliah saya belajar. Dan terutama sumber pembelajaran saya itu adalah Al-Quran, dan ini yang merubah saya luar biasa karena saya merasa tidak ada buku yang lebih mudah dipelajari lebih daripada Al-Quran. Seharusnya itu menjadi apalagi sumber utama kita. Sebagaimana banyak teman-teman sekarang di Amerika, di Eropa yang mendalami Islam langsung pada sumbernya, dan bahkan ada di antara mereka mengatakan seandainya saya bergaul dulu dengan orang Islam, sebelum baca Quran saya tidak akan masuk Islam. Untung saya baca Quran dulu baru kenalan sama orang Islam.
Itu juga termasuk ucapan seorang profesor Jeffrey Lang yang terkenal dengan bukunya Even Angel Ask, bahkan malaikat pun bertanya. Dia mengatakan, saya belajar Islam langsung dari Quran, bahkan hanya dari terjemahan, tapi itu mendorong saya mendalami Al-Quran. Kemudian saya belajar Islam, saya bahkan belajar ke Saudi untuk mempelajari Islam. Dia bilang seandainya saya duluan ke Saudi, saya tidak akan masuk Islam. Karena antara ideals and realities itu terjadi gap yang luar biasa. Nah, ini juga suatu realitas. Agama kita mengalami distorsi luar biasa. Sebenarnya Islam ini sumber utamanya ya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi ini ditinggalkan, kita lebih banyak baca buku karangan para ulama. Saya tidak menolak karangan para ulama, tapi fokus fondasi kita itu tetap harus pada kitab suci. Karena itu yang menentukan agama ini adalah kitab suci. Bukan pada buku yang lain. Dan pada penyucian jiwa. Nah inilah yang saya ingin sedikit sebelum kita bicara, karena ini bicara tentang arba'in, kita harus punya basic dulu, dasar pemahaman. Pertama, saya kira saya ingin secara ringkas menyebut. Ada beberapa hadis, saya hanya ringkas 4 hadis Nabi tentang apa sih agama itu. Seseorang bisa disebut beragama itu, pertama kata Nabi, ad-dinul akal. Agama itu akal, rasional. Akal. Seseorang itu tidak wajib beragama sebelum dia akil baligh. Dasar keberagamaan seseorang itu adalah akal. Kalau Anda belum dewasa secara akal, Anda belum wajib beragama. Dan akal inilah yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Itu pula yang membedakan manusia dengan binatang. Dan Al-Quran mengatakan orang yang masuk neraka jahanam karena mereka tidak menggunakan akalnya. Itu dalam surat Al-Mulk. Mereka mengatakan, lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami di dunia mau mendengar, membuka mata telinga hati kami, mau belajar. Dan mau menggunakan akal kami, maka tentu saja kami tidak akan berada di dalam neraka jahanam ini. Jadi dasar seseorang masuk ke neraka itu karena sikap tertutup, eksklusif. Dia tidak mau mendengar dari sumber lain kecuali dirinya sendiri, golongannya sendiri. Ya, dan seseorang yang tidak punya sumber bandingan, sumber informasi yang lain, otomatis orang itu tidak akan bisa rasional. Karena yang disebut rasional, rasio, perbandingan. Perbandingan karena ada sumber data yang lain Anda bandingkan. Kalau Anda hanya mau dengar sumber data Anda sendiri, tidak mau dengar sumber data dari pihak lain, dari sumber-sumber lain, Anda tidak mungkin rasional. Rasionalitas dasarnya adalah keterbukaan untuk mendengar, untuk menerima sudut pandang orang lain dalam memahami suatu realitas. Ini dasar pertama. Kata Nabi, agama itu akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akal. Dan orang yang berakal hanya mungkin kalau dia mau mendengar. Fabashir ibadiyalladzina yastami'una qawlan. Sampaikan kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mau mendengar. Yang mau membuka diri terhadap informasi. Tidak main hakim. Tidak menetapkan diri sebagai sumber kebenaran. Ya. Karena sumber kebenaran hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua hanya penafsir saja daripada kebenaran tunggal, kebenaran utama tadi. Yang kedua kata Nabi, saya cara ringkas saja, agama itu cinta. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya cinta kasih di hatinya. Dasar keberagamaan itu adalah kasih sayang. Ad-dinu wal hub. Banyak hadis, Anda bisa mengutip hadis banyak sekali. Bagaimana agama yang sebenarnya itu adalah cinta kasih. Anda belum beriman sebelum Anda mencintai orang lain sebagaimana Anda mencintai diri Anda. Dan itu bukan terbatas kepada sesama orang yang beragama yang sama, tidak. Tapi kecintaan ini universal. Itu gambaran Allah kepada Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Hai manusia, manusia secara keseluruhan, telah datang kepadamu seorang rasul
Qad ja'akum rasulun min anfusikum, dari dirimu. Para ulama mengatakan diri Rasulullah diartikan, kenapa Rasulullah diartikan diri kita? Karena Rasulullah telah mencapai level kesadaran tertinggi kemanusiaan, yaitu menyadari semua manusia adalah satu. Keesaan kemanusiaan, tauhidun nas, tauhidul wujud, keesaan dari seluruh alam ini. Sehingga dia merasakan penderitaan kita lebih daripada kita merasakan penderitaan kita sendiri. Itu Nabi disebutkan dalam Quran. Azizun alaihi ma'anitum, terasa berat olehnya penderitaan kalian. Sehingga digambarkan dalam Quran, hampir saja kamu bunuh dirimu Muhammad karena sedih melihat kondisi manusia yang terzalimi, yang tertindas. Ini ungkapan Al-Quran. Jadi kedua ini adalah agama adalah cinta. Dan itu tanda kalau iman Anda benar, amal ibadah Anda benar, tandanya cinta kasih. Dan bukan sekedar kepedulian, tapi juga tekad untuk melakukan perbaikan. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum. Dan dia berusaha keras untuk menyelamatkan kalian. Wabil mu'minina ra'ufur rahim. Terhadap mereka orang-orang yang beriman, beliau adalah orang yang pemaaf dan penyayang. Dan ingat ujung ayatnya, fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arzil azim. Kalau mereka berpaling, adapun orang yang tidak menerima dakwah Nabi, silahkan, itu kebebasan. Anda punya kebebasan. Tidak ada larangan. Allah yang akan menjadi saksi buat kita semua. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling dari seruan ajaran agamamu ini, katakan, cukup Allah bagiku. Tiada Tuhan selain Dia dan kepadanya aku berserah diri. Ini prinsip dasar bahwa agama dari awal sudah dilandasi oleh kebebasan. Bahwa Anda silahkan menyampaikan, tapi pada saat yang sama Anda juga harus menghargai kebebasan orang lain. Nah, ini prinsip ketiga agama, kata Nabi, ad-dinu wal ahlak. Agama itu adalah ahlak. Agama itu ahlak, budi pekerti yang mulia. Innama bu'itstu liutammima makarimal ahlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan ahlak yang mulia. Esensi ahlak itu kalau Anda belajar filsafat, ada guru saya dulu ngajari filsafat itu, Pak Magnis ya, etika politik. Salah satu tema penting filsafat itu apa? Esensi etika. Ini salah satu bidang filsafat ya. Etika itu kata Frankena, seorang filosof ahli etika, dikutip oleh Pak Magnis, dua esensi daripada akhlak itu. Pertama itu adalah adil, kedua itu ihsan, baik. Adil, ihsan, itu esensi daripada akhlak. Inilah esensi daripada khutbah yang dibawakan oleh setiap khatib di setiap Jumat, tapi jarang dibahas, jarang dikaji. Sayang sekali kita mendengarnya tapi tidak mengkajinya mendalam, bahwa esensi daripada etika Islam itu, akhlak Islam itu adalah keadilan dan ihsan. Ini diperintahkan dalam setiap khutbah. Ketika khatib mengakhiri khutbahnya, dia membaca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kalian untuk adil dan ihsan. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ihsan mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Apa maksudnya? Saya punya hak untuk membalas, tapi saya melepas hak saya membalas keburukan Anda dengan kebaikan. Ini ihsan. Adil, saya menempatkan seperti Nabi Musa mengatakan, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas hidung, telinga dibalas telinga. Yaitu dalam satu sisi adil, menegakkan hukum. Tapi di sisi lain, di atas adil itu ada ihsan. Tapi adil harus didahulukan daripada ihsan. Karena setiap kebaikan tanpa keadilan itu akan menjadi peluang kezaliman. Banyak orang yang berbuat baik tapi tanpa menegakkan keadilan, maka kebaikan dia menjadi pendukung daripada kezaliman. Diamnya orang-orang baik melihat kezaliman yang terjadi di sekeliling kita, itu berarti dia ikut serta dalam kezaliman itu. Kata Sayyidina Ali, la qiyama lil batil illa bi ghaflatil haq.
Tidak tegak ini kezaliman kecuali karena orang benarnya, orang yang baiknya itu diem. Itu juga kita bisa dapat dalam banyak ungkapan lain. Nah yang ketiga, tadi akhlak. Akhlak dasarnya adil, ihsan. Adil itu sederhana, jangan lakukan apa yang Anda sendiri tidak suka diperlakukan seperti itu. Gampang, Anda tidak suka orang nepotisme, jangan lakukan nepotisme. Anda tidak suka orang korup, jangan korup. Anda tidak suka dibicarain orang dengan cara yang buruk, jangan bicarakan orang dengan cara yang buruk. Sederhana, jadikan tolok diri kita, rasakan sendiri. Apa yang Anda rasakan? Makanya di sini konsistensi dalam sikap. Ya. Bagaimana kita menjaga ucapan kita, hati kita, ucapan kita, perbuatan kita. Ada konsistensi di dalamnya. Yang keempat, kata Nabi, ini hadis yang paling populer yang sering disebut oleh Cak Nur. Ahabbad adyan indallah al-hanafiyatus samha. Agama yang paling dicintai di sisi Allah itu adalah agama yang hanif, lurus, gak neko-neko, suci, dan samha, lapang, toleran. Rusaknya agama ini karena kita lebih mengutamakan tafsir daripada prinsip, daripada yang essence. Sekarang yang diajarkan kepada kita bukan Islam, tapi Muhammadiyah, ke-NU-an, kepersisan. Semua yang diajarkan kepada kita itu adalah penafsiran terhadap agama. Tapi kita tidak lagi membaca langsung Al-Quran sebagai sumber referensi kita. Akibatnya apa? Kita mendahulukan yang remeh, meremehkan yang utama. Ini sumber kehancuran. Dan ini terjadi pada semua agama. Saya ingin sederhana, saya kasih contoh sederhana. Anda semua kalau muslim, Anda wudhu ya. Wudhu. Tahu nggak Anda wudhu itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Sebagian besar orang sudah tidak tahu mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Sederhananya, yang menentukan ibadah diterima Tuhan itu yang mana? Kalau Anda melaksanakan rukun dan wajib. Selain itu, sunnah hanya diterima oleh Allah dan dianjurkan selama tidak mengganggu rukun wajib Anda, selama tidak mengganggu rukun wajib orang lain. Ketika Anda menggunakan fasilitas umum. Saya kasih contoh sederhana. Anda wudhu berapa kali sehari? Bisa berkali-kali. Tapi saya tanya, berapa kali anggota tubuh yang wajib wudhu yang mana? Muka, tangan, kepala, kaki. Hanya 4. Tapi kita melakukan lebih dari itu sunnah. Berapa kali dibolehkan? 1 kali, maksimum 3 kali. 3 kali usap. Tapi kalau Anda di tengah keramaian orang, antrian banyak orang, Anda tidak boleh lebih dari 1 kali. Kalau Anda lebih dari 1 kali di tengah antrian banyak orang, batal wudhu Anda. Tapi itu sudah tidak diajarkan lagi. Kita semua ala bisa karena biasa. Pertengkaran timbul karena kita menganggap hal yang sebenarnya bukan wajib, tapi seakan-akan jadi wajib. Kemudian kita kehilangan kepekaan sosial kita. Kita kehilangan kepedulian kita sama orang lain. Sama ketika Anda sholat di masjid atau di mall, waktu terbatas, waktu Jumat, waktu maghrib, Anda lakukan semua sunnah. Apa yang terjadi? Anda melanggar, Anda mengambil hak orang lain untuk sholat. Karena waktu Anda sita, ruang waktu itu Anda sita. Padahal Anda di fasilitas umum. Ini hal sederhana, tapi inilah yang terjadi. Kemudian agama ini menjadi fikih oriented yang hanya terbatas pada hal-hal yang tadi, bukan masalah prinsip. Dan mulailah agama berubah seperti tadi Gaius bilang, ini agama yang tadinya spiritual berubah jadi kekuasaan. Agama ini diperalat. Anda tahu ini mazhab yang kita kenal semua ini, terkenal karena apa? Karena diperalat oleh kekuasaan. Anda baca sejarah. Kenapa Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali itu kemudian dominan? Baca sejarah. Karena penguasa pada waktunya memanfaatkan fikih-fikih itu, mazhab itu sebagai alat pukul kepada orang lain selain mereka.
termasuk dalam mazhab teologi, Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan lain-lain. Itu juga alat pukul. Kalau Anda baca sejarah, bagaimana mazhab teologi, mazhab fikih ini menjadi alat pukul dari kekuasaan untuk menghadapi lawan politiknya atau pemerintahan lain. Termasuk juga Sunni dan Syiah. Dulu dua kekuasaan besar Sunni dan Syiah itu adalah Turki, Utsmani, dan Persia, Iran. Sebelumnya Iran juga adalah Sunni. Semua tokoh Sunni, penulis hadis, imam mazhab Sunni itu mayoritas adalah Persia, Iran. Ya. Sekarang berubah Persia menjadi Syiah. Ya. Itu pun juga karena paksaan, kekuasaan juga. Jadi ketika perang antara Persia dengan Turki, ketika jeda waktu sholat, mereka lihat, lah itu sana sholat juga, ini kita juga sholat, depan sana azan juga. Lah kita ini perang kok sesama saudara. Keluarkanlah fatwa bahwa itu kafir. Dari pihak Turki diperintahkanlah ulama untuk mengeluarkan fatwa bahwa itu Syiah kafir. Dari pihak Syiah juga supaya orang-orang Syiah ini semangat melawan Turki, keluarkan fatwa ini Sunni kafir juga. Supaya mereka lega untuk bisa berperang dan merasa itu jihad. Ya, itulah yang kita lihat dalam sejarah. Ketika agama ini sudah beralih fungsi. Dan ini pun terjadi pada masa sebelum itu semua, pada masa Nabi pun sudah terjadi hal seperti ini. Di mana agama itu oleh sebagian orang dilihat sebagai sumber kekuasaan, power. Ketika Nabi bersama umat Nabi Islam berangkat dari Madinah ke Mekah untuk menyelenggarakan haji yang disebut kemudian Fathul Mekah. Salah seorang tokoh besar pada masa itu di Mekah, pentolan kafir Mekah itu namanya siapa? Abu Sufyan. Dia mengatakan kepada Abbas, paman Nabi yang kebetulan ada di samping dia, ketika dia melihat rombongan Nabi datang dengan jumlah yang besar sekali. Dia mengatakan, luar biasa ini kerajaan kemenakanmu, kerajaan. Jadi dia melihat Nabi ini sebagai kerajaan, power. Oleh Abbas dikoreksi, maaf itu bukan kerajaan, itu kenabian, itu spiritualitas. Jadi cara pandang kita terhadap agama ini sudah mulai, nah di sini nanti kita lihat konflik yang terjadi di dalam Islam ini adalah dua cara pandang terhadap spiritualitas ini. Apakah Anda melihat agama secara spiritual terlepas daripada kepentingan-kepentingan kekuasaan tadi, ataukah Anda menjadikan agama itu sebagai alat? Kalau Anda baca sejarah Karbala dan sebelumnya, Anda akan melihat bagaimana agama ini diperalat untuk kepentingan politik. Ya, ini sesuatu yang harus kita sadari, waspadai, dan kita harus melepaskan diri daripada situasi conflicting yang penuh dengan kepentingan golongan, kepentingan politik tadi. Nah, ketika Rasulullah wafat, sebenarnya ada 3 peristiwa penting yang kemudian diperingati dalam Syiah. Yaitu pertama adalah yang disebut Hari Raya Ghadir Khum. Ya, Anda bisa buka Wikipedia, ada Wiki Syiah ya. Kalau Anda mau bisa baca banyak referensi sekarang, ChatGPT membuka banyak data buat Anda semua. Ya, tinggal mau pilih yang mana aja sesuai selera. Ya, karena akhirnya tergantung kita juga yang memilih. Karena data itu kan netral aja, tapi kita yang memilah-milahnya sesuai kepentingan sudut pandang kita. Nah, peristiwa itu pada haji terakhir Nabi, yang kemudian menjadi sebab turunnya ayat Quran yang terakhir, Al-Yauma akmaltu lakum dinukum, hari ini aku sempurnakan agamamu. Ketika terjadi dialog antara non-muslim, Yahudi, Nasrani dengan beberapa muslim sahabat Nabi. Kalian, ini hari besar kalau menurut kami. Ini hari di mana Allah menentukan, menyempurnakan agama ini. Ini hari besar.
Tapi yang menjadikan hari besar hanya kalangan Syiah. Sunni tidak menganggapnya hari besar. Tapi ada hal yang penting terjadi di situ. Apakah sesudah Nabi selesai sudah urusan ini, sesudah Al-Quran sempurna turun, tidak ada lagi penjelasan berikutnya? Ini persoalan. Apakah sesudah Nabi sudah cukup Al-Quran, kita tidak perlu bimbingan yang lain lagi? Orang berbeda. Ada yang mengatakan sudah, Al-Quran sudah cukup. Kita tidak perlu bimbingan lain lagi. Kemudian ada hadis terkenal yang kita selalu baca. Bahwa kita diwanti-wanti oleh Rasulullah untuk berpegang kepada dua hal. Disebut hadis yang populer kita dengar, itu adalah kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Kitabullah wa sunnahku. Anda boleh buka hadis, kalau Anda ahli hadis, tanya ahli hadis, kalau enggak bukan ahli hadis, Anda akan dapat ini hadis ahad, hadis tunggal, bukan hadis mutawatir. Hadis yang populer adalah, yang bukan populer, tapi hadis yang sahih, yang mutawatir, ini bukan hanya di kalangan Syiah, tapi sebenarnya di kalangan Sunni pun juga, adalah kitabullah wa itrati ahlal baiti. Kitabullah dan itrah ahlul baitku. Kalau kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Itrah ahlul bait ini kemudian ditafsirkan macam-macam, kemudian oleh sebagian habaib di Indonesia diartikan itu mereka diri. Nah, ini salah. Ya, ini jadi masalah di kalangan Sunni juga jadi masalah. Karena tiba-tiba orang yang merasa dirinya keturunan Nabi itu sebagai itrah ahlul bait harus berpegang kepadanya, dan kemudian kalau tidak berpegang kepadanya sesat. Salah. Bukan semua keturunan Nabi, tapi hanya keturunan tertentu. Dari makna kata itrah tadi, artinya orang yang mengikuti jalannya Nabi. Orang yang memenuhi syarat, tidak semua. Nah, inilah yang menjadi sumber perselisihan antara Sunni dan Syiah. Jadi pada peristiwa Ghadir Qum, Nabi mengatakan barang siapa menjadikan aku pemimpinnya, maka sesudahku adalah Ali pemimpinnya. Tapi yang dipakai kata wali, man kuntu wali. Siapa yang menjadikan aku walinya, maka sesudahku adalah Ali walinya. Hadis ini tidak ada yang meragukan. Semua mazhab Islam mengakui hadis ini dibaca Nabi pada pada haji terakhir. Semua sahabat datang ke Sayyidina Ali bersalaman dan mengucapkan selamat. Selamat, selamat, hani'an lak. Selamat atasmu ya Ali. Telah dipilih oleh Rasulullah sebagai pengganti. Tapi apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi ketika Rasulullah meninggal? Sayyidina Ali dan keluarga dan seluruh ahlul bait Nabi satu pun tidak dilibatkan dalam proses pemilihan khalifah. Anda boleh baca sejarah. Ini adalah realitas. Anda bisa buka sejarah. Akhirnya terpilihlah Abu Bakar. Terpilihlah sesudah Abu Bakar, tidak ada pemilihan sesudah Abu Bakar. Abu Bakar menulis wasiat pilih Umar. Ya. Sesudah Umar, Utsman. Tapi sebenarnya yang dipilih oleh tim yang ditentukan oleh Umar itu adalah Ali. Tapi kenapa Ali kemudian tersingkir? Karena syarat Sayyidina Ali menolak syarat ketiga. Dari 3 syarat, Sayyidina Ali menolak syarat ketiga. Apa syarat ketiga? Syarat pertama, ya Ali kami memilih kamu jadi pengganti Umar. Tapi syaratnya kamu ikut sunnah kitabullah. Oh pasti kata Sayyidina Ali. Kedua, sunnah Rasulullah. Pasti kata Sayyidina Ali. Ketiga, kamu mengikuti sunnah Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Ali bilang maaf. Mereka punya pendapat, saya pun juga punya pendapat. Ini terekam dalam sejarah, bukan sejarah Syiah. Ini sejarah Sunni, Anda bisa baca. Kemudian akibatnya terjadilah
Pilihan kedua ditanya Sayyidina Utsman menyatakan saya terima semua syarat itu dan terpilihlah Sayyidina Utsman. Nah, ini cikal bakal dari cara berpikir. Anda memaksudkan khalifah. Khalifah itu siapa? Khalifah Khulafaur Rasyidin. Ini masalah yang muncul di dalam sejarah. Khulafaur Rasyidin. Terus apakah sepeninggal Nabi kita butuh orang yang membimbing kita atau tidak? Sehingga ada penetapan dari Rasulullah bahwa sesudahku Ali. Kemudian penetapan ini dibatasi. Oh, itu penetapan spiritual saja. Oleh karena itu dalam Islam ada yang disebut tarekah. Sufi. Anda baca tarekah, semua yang namanya tarekah mengakui hadis tadi dan menjadikan itu lagu. Anda bisa buka di YouTube, ada lagu namanya Man kuntu waliyan fahada ali waliyan min ba'di. Itu judulnya Man kuntu. Itu banyak sekali lagu dibuat. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Sunni. Siapa yang menjadikan aku walinya, maka sesudahku adalah Ali. Nah, ini suatu realitas. Jadi titik temu Sunni Syiah itu ada pada tasawuf. Tarekat, karena semua tarekat itu mengikut kepada Sayyidina Ali. Semua. Kepada Sayyidina Ali, Hasan, Hussein, Muhammad al-Baqir, Hussein, Ali Zainal Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq. Ini disebut silsilatuz zahabiyah, silsilah emas dalam tradisi spiritual Islam. Silsilah emas. Semua tarekat dalam Islam pasti ke situ. Nah, sesudah Nabi meninggal terjadi keributan, perang saudara. Perang saudara. Suatu saat saya diundang ke LIPI oleh teman-teman di LIPI pada tahun 80-an. Sebagai narasumber bersama Profesor Dr. Deliar Nur. Saya ditanya, pertanyaan dasarnya adalah apa akar terorisme dalam Islam? Apakah ada akar terorisme dalam Islam? Saya bilang ada. Lah, kok Anda bisa berpikir seperti itu? Saya bilang ada peristiwa pada masa Sayyidina Ali. Ketika perang terjadi, beberapa orang datang kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, dulu zaman Abu Bakar, Umar, kita tidak ribut, enggak bunuh-bunuhan. Sekarang zaman kamu ini kita ribut perang. Ribuan orang meninggal, puluhan ribu orang meninggal. Apa jawab Sayyidina Ali? Ya, dulu pada masa Abu Bakar, Umar, rakyatnya itu seperti saya. Sekarang rakyat saya seperti kalian. Maksudnya apa? Dulu ketika saya jadi rakyatnya Abu Bakar, Umar, walaupun saya berbeda pendapat, saya tetap menghormati, saya menghargai sistem. Saya menasihati dalam batas kewajiban saya mengingatkan, tapi selepas itu ya sudah bergugur tanggung jawab saya. Saya tidak mengangkat senjata. Saya tidak ribut. Tapi kalian beda pendapat sedikit, angkat senjata. Dan itu terjadi. Perang saudara yang pertama itu perang Jamal. Kemudian perang Siffin. Kemudian perang Nahrawan. Dan semua itu memakai nama agama. Memakai nama Tuhan. Yang diperangi siapa? Khalifah Ali. Dan itu terjadi dalam sejarah, tapi kita tidak berani membukanya dan kita mencari kambing hitam. Siapa kambing hitamnya? Siapa yang tahu? Abdullah bin Sabah. Jadi semua kesalahan ini dilempar ke Abdullah bin Sabah, seorang tokoh fiktif yang dibuat untuk jadi kambing hitam. Kita tidak mau menyalahkan. Saya bilang, apakah Anda merasa aman kalau saya mengatakan saya berijtihad membunuh Anda? Dan menurut Islam, kata saya, kata orang itu, atau dalam hadis dikatakan barang siapa berijtihad dia benar dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Sekarang ini Anda mengatakan ini semua sahabat berijtihad untuk memerangi Ali. Kemudian setelah puluhan ribu orang mati, kemudian kalian ijtihadnya benar dapat 2, sekarang salah dapat pahala 1. Apakah Anda berani mengatakan itu? Saya bilang, mau enggak kita jujur dengan sejarah? Kenapa Anda ribut dengan orang Syiah yang sebagian Syiah ekstrim mengatakan Abu Bakar, Umar sesat atau bagaimana? Lah, bagaimana dengan orang yang generasi awal yang melakukan pembunuhan satu sama lain? Ini hanya maki kok.
Saya tidak setuju maki-makian itu, saya tidak setuju laknat-laknatan, tapi jangan Anda apalagi berat sebelah atau tidak konsisten dengan hukum itu. Hukum itu harus berlaku secara umum. Kalau Anda mengatakan memerangi, melaknat Khulafaur Rasyidin itu sesat kafir, maka yang pertama kafir itu adalah sahabat-sahabat yang memerangi Sayyidina Ali. Berapa ribu orang itu. Anda berani enggak mengafirkan mereka atau menyesatkan mereka? Yang sekarang datang hanya laknat-laknat doang. Dan itu pun bagi saya melanggar Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali tidak pernah melaknat. Karena Sayyidina Ali ketika ditanya mengenai orang-orang yang memusuhi beliau, beliau mengatakan mereka muslim, hanya mereka menentang kami. Kami tidak mengafirkan mereka. Tapi sekarang orang saling mengafirkan atas nama mazhab. Saya bilang selama pembacaan sejarah kita salah, dan kita tidak mau jujur dalam sejarah ini. Saya ingat ketika kita belajar filsafat sejarah, itu ada tiga tahapan dalam belajar sejarah. Tahapan pertama itu sejarah tradisional. Ya, itu apa adanya kita belajar. Kedua, sejarah secara kritis. Kita membaca dari semua sumber, melakukan studi banding, melakukan studi dengan timeline yang jelas, dengan sudut pandang yang berbeda dari setiap penulis, karena penulis punya sudut pandangnya masing-masing. Apalagi kita harus lihat kepentingan kekuasaan politik di belakang sejarah itu. Yang kedua ini sejarah kritis. Masuk sejarah kritis saja kita itu jarang. Kita lebih banyak secara tradisional hanya membaca dari sumber satu, mengikuti sumber itu, dan itu biasanya sesuai dengan ideologi kita, sesuai dengan politik kita. Tapi kita tidak punya waktu untuk melakukan studi banding, untuk melakukan studi kritis. Yang ketiga adalah kita melakukan yang disebut filsafat sejarah. Kalau filsafat sejarah, kita melampaui batas kritis lagi, kita membuat apa yang disebut hukum-hukum sejarah. Hukum-hukum sejarah. Apabila Anda melanggar hukum ini, Anda akan terkena hukum daripada sejarah itu. Dari situ kita belajar ilmu sejarah, sosiologi dan seterusnya. Nah, para hadirin, ya, kita harus kembali lagi kepada poin kita. Jadi setelah Nabi meninggal, Sayyidina Ali diperangi, dibunuh, kemudian Sayyidina Hasan diangkat menjadi pengganti. Hanya berapa bulan Sayyidina Hasan kemudian meletakkan jabatan, menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dengan sejumlah syarat, dan hampir semua syarat itu dilanggar oleh Muawiyah. Kemudian Sayyidina Hasan dibunuh, jadi yang pertama juga dibunuh adalah cucu Nabi yang pertama dari kakak daripada Husain itu Hasan, tapi dibunuh dengan cara yang halus, diracuni melalui istrinya. Ya, jadi istrinya ditawarin, kamu bunuh suamimu, saya kasih kamu kawin dengan anak saya. Setelah berhasil bunuh, dia bilang bagaimana mau saya kasih anakku kepadamu, suamimu yang baik aja kau bunuh, apalagi. Jadi itu apa yang terjadi, nanti kita lihat, Anda baca sejarah. Muawiyah melanggar semua perjanjian dengan Hasan, dia melaknat Sayyidina Ali di setiap mimbar hanya untuk menghilangkan pengaruh Ali dan keluarga Nabi dalam sejarah Islam. Dalam masyarakat Islam pada masa itu. Ada 80 tahun Sayyidina Ali dan keluarga itu dilaknat di atas mimbar. Anda boleh baca, Anda bisa buka, walaupun mungkin di sini kali lagi tergantung Anda punya sudut pandang dalam memandang sejarah ini. Nah, pada saat itulah setelah Muawiyah meninggal yang seharusnya dia menyerahkan kekuasaan kepada musyawarah, diserahkan kembali kepada umat sesuai perjanjian dengan Sayyidina Hasan, dia menetapkan anaknya, dan inilah feodalisme, sistem kerajaan dibangun dalam sejarah Islam. Sayyidina Husain mendengar hal ini dan tahu betul ini Yazid pemain perempuan, peminum. Wah, udah baca sejarahnya luar biasa lah Yazid ini. Kok dijadiin khalifah? Nah, dipaksakanlah baiat. Sahabat Nabi yang putra-putra sahabat Nabi, putra Abu Bakar, putra Umar, Abdurrahman bin Abu Bakar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, sejumlah menolak semua, menolak.
Sayyidina Hussein yang menjadi target utama. Karena Sayyidina Hussein ini adalah Ahlul Bait yang berada dalam lingkaran Nabi yang paling dekat dan yang paling besar pengaruhnya. Karena itu target utama. Karena Ahlul Bait ini masuk di dalam prinsip dalam agama kita yang disebut kalau Anda membaca salat itu kan Anda membaca salawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Jadi itu punya dampak politik luar biasa kalau itu dibiarkan. Nah, imbangilah dengan laknat. Ya, supaya pengaruh itu bisa dikurangi. Nah, apa yang terjadi Sayyidina Hussein? Tahu dia akan dipaksa. Pasukan sudah dikirim untuk membaiat dia, tapi dia tidak mau, dia tinggalkan Madinah dan bilang saya tidak mau terjadi pertumpahan darah di Madinah. Karena saya tidak akan baiat. Dan kalau saya lawan, pasti orang Madinah akan ikut melawan dan itu berarti pertumpahan darah. Saya tidak mau, kemudian beliau pergi ke Mekah. Siap untuk haji, tapi kemudian beliau istikharah, dalam istikharah beliau diperintahkan oleh Nabi untuk pergi, tinggalkan Mekah, pergi ke Kufah. Kenapa? Karena beliau mendapat surat, ribuan surat yang meminta beliau datang ke Kufah. Beliau tidak datang untuk perang, karena beliau bawa anak, bawa cucu, bawa anak-anak dan istri-istri dan perempuan, hanya 72 orang. Di perjalanan beliau dicegah, kemudian tidak boleh makan, tidak boleh minum, logistik dibatasi semua sampai keluarganya semua kehausan, kemudian satu demi satu nanti dalam pertempuran terbunuh dan itu bisa Anda baca dalam sejarah. Nah, 10 Muharram inilah puncaknya, kemudian sebagian besar keluarga Nabi terbantai di situ. Yang selamat hanya beberapa orang. Dari keluarga Hussein hanya satu anak yang selamat, namanya Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin menjadi nama populer di kalangan umat Islam. Ya, Zainal Abidin. Nah, sesudah mereka terbunuh, terbantai dengan cara yang sangat kejam dalam sepanjang sejarah. Kita tidak melihat, ya mungkin sekarang bandingannya sama dengan Gaza ya. Dihauskan, diboikot, kemudian dibunuhi. Nah, sesudah itu badannya dihancurkan tadi, diinjak-injak dengan kuda. Kemudian kepalanya dipasang di tombak, digiring. Nah, pada peristiwa 10 Muharram sampai penggiringan itu, di mana semua keluarga Nabi yang tersisa, yang perempuan dan satu anak laki-laki yang tersisa namanya Ali Zainal Abidin, itu digiring dalam keadaan dirantai, dibawa perjalanan puluhan, ratusan kilometer. Ya, itu Anda bisa baca dalam sejarah. Saya baca sejarah ini pertama di mana? Dalam buku karangan seorang Kristen namanya George Jordak. Pada usia saya masih berapa tahun, 8, 9 tahun. Bacaan saya berikutnya adalah karangan seorang Sunni, Khursyid Ahmad, dicetak oleh tinta emas tahun 80-an. Saya baca semua ini awalnya adalah dari tradisi Sunni. Saya belum baca, saya baru kenal tradisi Syiah itu Iran pada tahun 80-an. Tapi sebelumnya itu saya sudah baca. Dalam usia saya masih usia berapa tahun, sudah baca, 8 tahun, 9 tahun. Dalam dari tradisi Sunni. Jadi ini bukan juga khas Syiah. Tapi sebenarnya ini adalah peristiwa besar yang terjadi pada dunia Islam. Bukan hanya pada dunia Islam, bahkan kemanusiaan. Karena yang hadir kalau Anda datang ke sana, Anda akan lihat semua agama hadir pada peristiwa ini. Mau itu Nasrani, Hindu, ada hadir di situ. Nah, saya kira disinilah kita melihat kita melihat perjalanan ini, dan ini adalah hari 40 di mana kita memperingati napaktilas perjalanan keluarga Nabi yang dirantai, yang diikat, kepala ditaruh di tombak dan lain-lain, dan Anda bisa nonton filmnya banyak di YouTube. Dan pada hari ke-40 ini adalah hari terakhir, dan disitulah kepala Sayyidina Hussein disatukan kembali dengan badannya di Karbala pada hari ini. Dan keluarganya berkumpul semua, di situ termasuk beberapa sahabat. Ada sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang hadir pada upacara ini, memperingati 40 hari, dan ini adalah satu tradisi
di banyak agama juga, di Hindu pun ada tradisi 40 hari ya. Nah, saya kira itulah hal yang penting bahwa kita harus melihat sejarah ini nih, secara komprehensif dan melihat bagaimana agama ini telah mengalami penyimpangan-penyimpangan. Ya, di kalangan Syiah pun juga ada penyimpangan. Syiah juga terpecah menjadi banyak sekali kelompok. Tergantung Anda mengambil sumber dari mana. Saya kira itulah apa yang bisa saya antarkan sebagai pengantar. Dan ya, dengan kita berada di dunia yang serba terbuka informasi, kalau kita mencari kebenaran, kata guru saya, ada ayat yang saya simpan sampai sekarang di dompet saya, dijadiin azimat. Saya nanya, minta azimat dong sama guru saya supaya pegangan buat saya. Kita azimat. Dia tulis di kertas emas, dia tulis, terus dia lipat berlapis-lapis, kemudian masuk. Kamu taruh di dompetmu. Saya taruh sampai sekarang dompet saya ya. Tapi saya tanya, boleh saya buka enggak? Tanya guru saya ini. Ini guru saya, kebetulan guru spiritualnya juga, hampir semua presiden Iran itu berguru kepada beliau. Khususnya Rafsanjani. Silahkan buka, dia bilang. Saya buka. Apa isinya? Ayat Al-Quran. Barang siapa mencari kebenaran, maka Allah akan menunjukkan jalan-jalannya kepadanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, bukan pembenaran. Karena sebagian manusia ini mencari pembenaran. Maka Allah akan menunjukkan jalan-jalannya kepadanya. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus Abu Bakar yang sudah memberi kita uraian yang panjang tentang latar belakang dari Arba'in ini, yang sebenarnya itu juga latar belakang konflik Sunni Syiah, Syiah Sunni yang di tahun-tahun yang lalu di Indonesia sering disikapi dengan cara Sunni akan membenarkan tafsirannya sendiri, Syiah akan membenarkan tafsirannya sendiri. Tapi era sekarang sudah lewat lah. Era sekarang kalau istilahnya Pak Jalal tuh era di mana orang Sunni bilang ana Sunni wa Syiah, orang Syiah bilang ana Syiah wa Sunni. Sunni Syiah, ya Susi, benar. Itu Islamnya Pak Jalal yang pasti diwarisi oleh Agus Abu Bakar. Tapi di kalangan Syiah sendiri itu ditentang juga ya. Ada juga yang menentangnya. Jadi selalu begitu ya. Tapi kita, pandangan kita jelas bahwa kita mencari suatu titik temu dan mencari bagaimana kita bisa keluar dari trauma, konflik, dan masalah-masalah historis seperti itu. Kita harus melampaui historisitas. Oke, selanjutnya Mbak Alim sudah kelihatannya mempersiapkan PowerPoint. Mbak Alim punya banyak pengalaman antar iman ya, dan juga intraagama, di samping juga wawasan gendernya yang luar biasa. Kita akan dengarkan dari Mbak Alim tentang pemaknaannya tentang Arba'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebaikan, salam Indonesia yang binika untuk kita semuanya. Terima kasih kami haturkan kepada Esoterika, Pak Denny, Mas Budi, Bu Nasriah, dan seluruh jajaran pengurus dari lembaga yang sangat luar biasa ini, mempertemukan semua keyakinan ya untuk menjadi satu kesatuan nilai gitu ya. Dan utamanya memberikan kesempatan saya untuk bicara di sini menjadi pembelajar apa itu Arba'in. Terus terang itu sesuatu yang baru bagi saya Mas Budi, sehingga saya harus menyiapkan ini agak lama, melihat beberapa video, baca ini itu, tadi pagi jam 8 baru selesai PowerPoint saya. Dari habis subuh. Dari habis subuh untuk mencari apa sih sebenarnya gitu kan Arba'in itu. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau meminta saya untuk supaya paham keyakinan Ibu Bapak sekalian, undang saya untuk bicara di keyakinan Ibu Bapak sekalian. Dengan itu maka saya akan tahu, oh ini toh gitu. Gitu ya, untuk melihat secara mendalam ya, tidak hanya sekedar
lewat gitu, tetapi betul-betul diresapi apa sih sebenarnya itu gitu. Saya tadi sangat menikmati puisinya Mbak Monica dan Mas Gaus ya, saya melelehkan air mata bener gitu. Kenapa? Mbak Monica karena bicara tentang Ahmadiyah, yang itu saya sebulan yang lalu hadir bersama beberapa teman di acara besarnya Jalsa Ahmadiyah di UK yang dihadiri oleh 43.640 dan saya alhamdulillah dikasih kesempatan untuk narai takbir gitu ya, bicara gitu, luar biasa. Saya pikir itu udah besar, ternyata setelah melihat Arba'in lebih besar lagi Mas. Saya dikirimi beberapa YouTube ya dari Mas Budi untuk saya pelajari lebih detail gitu. Jadi sebenarnya saya bukan ahli di Arba'in, saya mu'alaf Arba'in. Karena baru belajar gitu ya. Kemudian saya pernah pergi ke Iran Pak, ke rumahnya Ayatullah Khomeini tahun 2016 atau 16 kayaknya kalau tidak salah. Karena kan setiap haulnya Ayatullah Khomeini, negara Iran itu mengundang berbagai macam tokoh dari berbagai negara untuk juga tahu lebih dekat perjumpaan-perjumpaan itu gitu. Sehingga silaturahmi ke sana, sehingga ini kayak semacam dikenalkan kembali ya dengan Arba'in dari perjalanan spiritual saya ke Iran itu gitu. Nah Pak Agus, ternyata perpaduan antara NU Muhammadiyah jadinya Syiah ya Pak ya. Tadi kan sekolahnya di rumah NU, di sekolah Muhammadiyah, ya kan? Nah sekarang jadi Syiah kan begitu. Jadi kayaknya menarik ini ya gitu ya. Walaupun ada beberapa statement yang menurut saya kurang agak berbeda statementnya terkait dengan kembali kepada Al-Quran dengan melupakan tafsir. Saya ingat kata Buya Syafi'i mengatakan begini beliau, Al-Quran itu tidak bisa jalan sendiri. Al-Quran itu harus punya kaki tangan. Karena itu kalian semuanya harus siap menjadi kaki tangan Al-Quran agar Al-Quran itu betul-betul membumi. Nah untuk membumi itu ya butuh pikiran, butuh tafsiran, tidak bisa letterlek, kan nggak bisa gitu Pak. Sehingga cara kembali kepada Al-Quran itu bukan berarti menafikan tafsir. Tapi memilih tafsir yang mengarah kepada apa yang disampaikan oleh Mas Denny tadi ya. Ekonomi yang kuat, apa Mas? Kesejahteraan yang kuat, demokrasi ya. Nah, misalnya kayak gitu yang terukur gitu, apapun tafsir yang ada kan, gitu, oke ya. Yang menarik sebenarnya Ibu Bapak sekalian, di Indonesia tuh nggak kenal Sunni Syiah, kenalnya Islam. Itu salah satu blessing menurut saya. Kenapa kalau kenal Sunni Syiah malah yang terkenal bicaranya apa sejarah-sejarah yang mematikan itu tadi. Saya pikir itu menjadi blessing. Bahkan saat itu saya ditanya, what is your religion? Ketika saya S3 di Australia, what is your religion? I'm Muslim. No, what is your religion? Sampai kemudian, kamu sholatnya gimana sih? Begini atau begini? Begitu kan? Oh kalau saya sholat begini, oh so you are Sunni. Jadi Sunni Syiah itu agama gitu, di negara lain itu gitu. Nah di sini, coba tes aja survei, ada nggak yang tahu Syiah Sunni kecuali orang-orang Islamic Studies? Ya kan, ya tanya Islam gitu aja dengan segala macam yang ada. Kemarin ketika saya di Jalsa Ahmadiyah, saya juga melakukan riset. Ya rugi dong, profesor diundang ke sana jauh-jauh tidak melakukan riset kan gitu ya, tetaplah riset itu gitu kan. Saya tanya ke beberapa yang hadir, karena itu dari ratusan negara juga yang hadir ya di UK itu, kenapa mereka tertarik untuk masuk Ahmadiyah. Yang menarik adalah temuan saya, mereka yang Ahmadiyah sejak lahir, dia tidak bisa membedakan antara Ahmadiyah dengan yang lainnya. Sama gitu, ketika Ahmadiyah dia born as Ahmadiyah. Tapi kemudian kalau mereka masuknya dari Sunni, dari Syiah, dari apa, atau mungkin dari non-Muslim gitu ya, maka itu baru bisa bercerita. Artinya apa sebenarnya kalau kita mau lahir dengan apapun, ya itu nilai-nilai universal itu ada di sana kok gitu. Misalnya gitu ya. Nah itu saya pikir sesuatu yang menarik. Baik, nah oke. Ini sekedar background saja bahwa saya selain di Komnas Perempuan juga aktif di Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga di Aisyah gitu.
Jadi ya ketika saya bikin konten dari Ahmadiyah itu ada yang kemudian mengatakan wah ini profesor sudah sesat dan lain sebagainya. Ya udah enggak apa-apa sih. Kayaknya ini kalau saya edarkan lagi ini ikut Syiah ini bisa jadi tambah nih. Profesor Muhammadiyah sudah sesat kan begitu ya. Whatever lah, enggak masalah itu. Yang penting bagaimana kita memberikan pencerahan yang ada. Nah, Ibu Bapak sekalian, karena waktunya tinggal 5 menit bagi saya. Oh masih ya? Oh tambah ya. Saya akan menghitung jadwal 1 jam. 1 jam berarti kalau kita manfaatkan mungkin saya maksimal 15 menit, Ustadz 15 menit, 30 menit saya diskusikan begitu, harapan saya begitu. Tapi karena ini tadi banyak sehingga mungkin akan saya agak cepat-cepat saja ya. Nah, oh enggak perlu ya. Oh sudah dikurangi keseniannya. Oh oke, baiklah kalau gitu. Nah mungkin langsung aja. Jadi what is arba'in yang saya pelajari dari berbagai macam video yang ada. Tadi sudah banyak disampaikan ya, 40 berakhir masa berakhirnya masa berkabung selama 40 hari setelah wafatnya cucu Rasulullah yaitu Husain bin Ali ya, imam ketiga dalam tradisi Syiah, dan saat itu juga gugur 72 sahabat yang terjadi pada perang Karbala itu gitu. Kita orang Sunni atau yang tidak terlalu fokus itu tahu tapi tidak memang detail Pak Ustadz. Tadi kalau tadi sudah menjelaskan detail, saya sebagai orang MI, MTS, PGA, IAIN gitu ya. Orang Islamik tadi sudah agak familiar sih gitu ya. Tapi kadang-kadang kita para generasi sekarang menyayangkan ya kenapa kok itu terjadi, coba kalau itu enggak terjadi gitu. Ya kan, maksudnya ya, tapi itu sebuah fakta ya, sebuah fakta. Tapi bagaimana kemudian membaca fakta itu untuk kita tafsirkan menjadi sebuah memorialisasi agar itu tidak terulang. Tidak kemudian kita mengulangi sesuatu yang sama dari belajar sejarah itu. Nah, peristiwa Arba'in ini tidak hanya merupakan momen berduka, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam dan berlapis bagi pemeluknya. Itu gambaran dari makam, nah ini merayakan Arba'in ya. Bagaimana merayakan Arba'innya itu? Bagi umat Islam Syiah, Arba'in adalah peristiwa keagamaan penting yang mendatangkan jutaan umat beriman berjalan ke kota suci Karbala di Irak. Misalnya kalau yang dari Najaf aja ternyata itu 80 km ya. Itu akan sesuai dengan dari mana dia berasal jalan ke Karbala itu. Nah, jumlah peziarah meningkat setiap tahunnya. Ini nggak tahu benar atau salah. Saya hanya cari aja di informasi, saya belum ngecek, double check gitu tentang data ini benar atau salah. Tapi kalau kita lihat dari data ini setiap tahunnya meningkat ya. Tahun 2020 14,5 juta, 21 16,3 juta, 22 21 juta, 2023 22 juta. 2024 nggak tahu. Mungkin kayaknya ada kontinuitas ya. Kenapa itu terjadi? Karena memang ini tidak eksklusif. Peziarahnya itu tidak harus dari Syiah saja, tapi juga siapapun bisa hadir di sana untuk mengingat kecintaan umat Islam utamanya ya kepada Rasulullah gitu. Karena itu saya memprediksi ini jumlahnya akan tetap terus bertambah, apalagi demokrasi tentang kebebasan ekspresi keagamaan itu semakin kuat, semakin bagus gitu ya. Sehingga ibaratnya kalau saya datang ke sana ya nggak akan dicap profesor kafir lah gitu. Atau profesor sesat misalnya, gitu kan? Sehingga suatu saat saya pengen Pak hadir ke acara Karbala. Ayo Mas Budi kita rencanakan dia. Siap ya? Boleh ya. Ya, boleh gitu. Jadi peziarah itu tidak hanya dari umat Islam Syiah, tetapi banyak juga yang hadir dari non Syiah bahkan non Muslim. Karena itu kemungkinan ini akan bertambah, akan menjadi menarik ya kalau ini esoterika mulai nabung untuk acara ke sana. Di acara untuk mencari pengalaman spiritual yang ada langsung ya dari lapang. Saya ikut Mas Denny kalau nanti ke sana ya, walaupun harus bayar sendiri enggak apa-apa gitu. Nah, ini suasana Karbala ya. Oke, ya. Oke, baik. Nah, yang menarik adalah support Walk to Karbala itu semua umur terlibat di dalam perayaan Karbala. Jadi dimulai dari volunteer membawa air, ini hampir sama dengan saat di Jalsa. Jadi volunteerismenya di Jalsa, mohon maaf saya juga sedikit bicara tentang Jalsa ya Mas ya, perbandingannya ya. Karena kemarin kan itu 43.460 dari ratusan negara
Dan saya wawancara kepada ketua panitianya, total pembiayaan jalsa itu sekitar 25 juta pound sterling. Tetapi panitia hanya mengeluarkan 5.000 pound sterling. Lalu siapa 20 ribunya? Volunteer. Saya membayangkan ini si Arba'in ini, kalau di total juga ketua panitianya yang in-kind yang anak-anak bawa ini itu dihitungkan, dinominasikan, itu juga akan banyak ya. Artinya sebenarnya agama itu menggerakkan volunteerismnya itu luar biasa sekali. Itu sebuah kekuatan begitu. Nah, jadi kalau sedikit tentang jalsa itu teman-teman Ahmadiyah di UK, dia mengelola sebuah ladang sekitar 240 hektar yang dikasih kesempatan oleh pemerintah UK untuk mengelola dalam waktu 28 hari. 11 bulan yang lain itu menjadi jagung, tomat dan sebagainya. Sehingga mereka punya insinyur pertanian, punya insinyur pertanahan dan sebagainya untuk mengembalikan tempat jalsa itu seperti kebun semula. Gitu. Nah, volunteerismnya itu luar biasa sekali. Anak-anak yang pertama kali sama dengan di Arba'in ini, dia dididik untuk jadi volunteerism pertama itu bawa air. Dan kalau sudah punya bed, volunteerism itu bangganya luar biasa. Gitu. Nah, saya juga bicara ketua clear up. Ya, dari ketua clear up-nya dia selama habis jalsa, dia harus clear up itu 7 hari. Nah, itu melibatkan 7.000 volunteer, 500-nya dari Kanada, ya. Nah, itu anak kecil yang umur 15 tahun hanya boleh ikut volunteer untuk clear up di hari terakhir saja, yaitu pick up the garbage. Jadi hak anak itu juga sangat diperhatikan untuk di acara jalsa ini gitu ya. Nah, saya pikir ini juga sesuatu luar biasa ya kalau ada penelitian tersendiri juga tentang Arba'in ini sejauh mana nih kapitalisasi dan pendidikan volunteerism dan sebagainya. Karena hampir sama sih, ya hampir sama. Cuma kalau yang ini kan ada perjalanan yang jauh ya Ustadz ya, yang bermil-mil itu yang kemudian juga di situ saya lihat di YouTube-nya ada tenda, ada makanan, bahkan ada ini ya wheelchair-nya. Maksudnya ini ada juragan stroller, bukan juragan sih, menolong stroller yang rusak. Bahkan ibu-ibu ini juga membuka mesin jahit, membuka jahitan kalau mungkin selama 80 km jalan itu ada baju yang rusak, ada yang ini itu gitu. Jadi ini memang kebutuhannya lebih komprehensif daripada yang jalsa. Kalau jalsa kan satu tempat saja. Ya kalau yang di Ahmadiyah tadi. Nah, dan semuanya for free ya Pak ya. For free gitu. Wah, ini luar biasa sekali dan sama-sama acara tahunan ya, acara-acara tahunan begitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, dari pengamatan saya membaca dokumen, melihat video dan lain sebagainya, itu ada beberapa hal yang sangat penting ya, nilai yang dihidupkan di dalam peringatan Arba'in itu. Misalnya tadi sudah banyak disampaikan juga nilai perjuangan, syahid ya, kemampuan menghadapi penderitaan dan pengorbanan, itu saya pikir itu menjadi suatu sangat penting. Coba kalau kita refleksikan kepada generasi sekarang, generasi sandwich atau generasi strawberry ya, itu kadang-kadang dikit-dikit udah ngeluh, dikit-dikit udah ngeluh gitu ya. Saya membayangkan sepertinya kalau teman-teman Syiah ini semuanya kayaknya agak lebih kuat ya Pak daripada kelompok lain ya. Karena kan tradisi jalan tuh, misalnya paling tidak dia setiap Karbala, setiap Arba'in akan jalan tahu gitu, berarti kan butuh tenaga yang kuat gitu ya. Nah, ini saya pikir penting untuk bagaimana generasi muda ini ya, ketika kita ajak ke Arba'in itu untuk menanamkan bagaimana sebuah penderitaan ya, bagaimana menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini gitu. Nah, yang kedua adalah menegakkan keadilan, melawan kezaliman dan penindasan, menolak keserakahan, egoisme dan dorongan-dorongan negatif lainnya. Karena ini peringatan berawal dari bagaimana melawan tadi yang sudah diceritakan oleh Ustadz ya tentang kezaliman Yazid dan kawan-kawannya. Saya pikir ini juga sangat penting agar itu tidak diulangi gitu, agar itu tidak terjadi. Walaupun enggak tahu ya sekarang negara kita seperti apa ini Mas Dani dengan adanya RUU Pilkada dan sebagainya ini gitu kan. Iya. Itu kadang-kadang kita ya walaupun ya dengan situasi carut marut yang kadang-kadang kayak gini, kalau kita pergi ke luar negeri itu tetap masih bersyukur loh jadi orang Indonesia itu.
di tengah kayak gini pengalaman saya tetap aja masih bersyukur tuh jadi orang Indonesia gitu ya. Ya mudah-mudahan suasana non politik ya itu tidak begitu terimbas ya dengan suasana politik. Artinya kita bisa duduk bersama kayak gini tetap jalan terus gitu ya. Karena memang untuk persekusi atas nama agama belakangan sudah mereda ya Mas ya. Sudah mereda, harapannya itu yang kita harapkan ya, sehingga kita semakin terbuka gitu untuk bagaimana perjumpaan-perjumpaan itu dilakukan. Lalu yang ketiga menurut saya adalah tidak melupakan sejarah agar keburukan itu tidak berulang dan tetap melestarikan kebaikan. Saya pikir ini sesuatu yang sangat penting, walaupun ada pro kontra adanya memoralisasi misalnya, itu nanti kalau ada tidak mengingatkan kejadian buruk itu gitu, trauma dan sebagainya. Ya kalau di Komnas Perempuan sendiri juga ada banyak memoralisasi yang dibangun ya, memoralisasi 98, memoralisasi perdamaian, konflik-konflik yang ada di Rumah Gedong dan sebagainya. Tapi tujuannya itu bukan untuk kemudian memicu agar kemudian itu terjadi, tetapi tujuannya adalah agar keburukan yang menjadikan kita porak-poranda itu jangan diulangi gitu. Untuk mencegah keberulangan. Selain itu juga untuk pemulihan korban ya, biasanya kalau ada memoralisasi ya, itu juga untuk memulihkan korban. Paling tidak misalnya teman-teman Syiah, ketika kita non Syiah ikut ke sana, maka orang-orang Syiah kan akan, oh ternyata ada juga toh yang empati kepada saya. Ini kan pemulihan gitu. Ya, ini kan proses pemulihan juga bagi korban. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ada nilai-nilai kemanusiaan, tolong menolong, solidaritas, persatuan di antara umat manusia itu luar biasa. Seperti tadi ya, dari jahit, stroller, memberikan makan, minum, yang huge itu. Bayangkan jutaan yang datang dan itu for free, berjalan terus. Maka itu kalau kita hitung luar biasa itu. Ya, gitu. Lah, yang tidak kalah pentingnya adalah ketakwaan dan memperbaiki hubungan dengan Allah, nilai spiritualitas dan etis. Ya, saya bayangkan kalau saya jadi orang Syiah gitu ya, ketika sudah masuk masjid masuk lingkungan Karbala tempat makam Sayyidina Husain itu ya, wah pasti saya aja mendengarkan puisinya Mas Gaus aja sudah nangis kok, ya kan? Apalagi betul-betul ke sana gitu ya, dan memang itu diyakini sebuah kebenaran gitu, pasti ini spiritualitasnya itu ya akan kayak recharging spiritualitas gitu. Nah kalau di jalsa itu kan memang yang utama ada baiat ya, pembaiatan kembali setiap tahun itu, yang itu menurut saya juga recharging spiritualitasnya Ahmadiyah gitu. Di acara jalsa itu yang penting adalah ketemu khalifah, ya khalifahnya, lalu nanti kayak semacam gurita itu Bu. Jadi semuanya megang khalifah ke belakang, lalu kemudian ada pembaiatan. Nah berarti ini kan akan ada pengalaman spiritual tersendiri ya di sana. Ini ada Bapak Ibu Ahmadiyah enggak? Oh iya Bapak, makasih ya. Tokohnya hadir di sini gitu. Nah saya pikir setiap agama ya mempunyai cara atau keyakinan untuk bagaimana meningkatkan spiritualitas umatnya. Yang itu kadang-kadang berbeda ya dengan cara-cara yang misalnya kayak arba'in dengan jalan, dengan mengenang masa-masa yang menyakitkan itu gitu. Nah, saya pikir itu sih beberapa nilai-nilai dari peringatan arba'in yang bisa kita lakukan gitu, yang bisa kita petik ya dari peristiwa yang ada. Nah, terakhir menurut saya menghargai dan menghormati kebebasan beragama dan ekspresi keagamaan kelompok ataupun individu lain bagian dari penegakan hak asasi manusia yang sudah diatur dalam konstitusi agama negara kita dan juga ajaran, ya saya yakin ajaran semua agama. Ya, saya meyakini ajaran semua agama itu juga akan menghormati kebebasan ekspresi keagamaan atau keyakinan ataupun kepercayaan individu ataupun kelompok lain gitu. Persoalan anggapan paling benar mungkin sudah kita cukup sampai di situ, titik di situ, yang akhirnya kita memang agree in disagreement karena memang nggak bisa disamakan, gitu, nggak bisa dipaksakan agar sama sebuah keyakinan itu. Jadi kalau misalnya nih Ibu Bapak Ahmadiyah yang perjalanan saya semakin detail kemarin ya, kalau memang dari Ibu Bapak Ahmadiyah meyakini namanya nggak bisa jadi makmum orang lain, ya sudah, titik sampai di situ kita menghormati gitu. Karena akan saling berdalil, bertafsir yang itu nggak akan ketemu.
Karena itu ya bagimu, agamamu, kepercayaanmu, keyakinanmu, tapi bagiku adalah kau saudaraku. One humanity, many faith. Biarlah yang berbeda-berbeda, tapi kita tetap satu di dalam kemanusiaan. Saya pikir itu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia yang bineka untuk kita semuanya. Terima kasih Mbak Alim yang sudah memberikan kita gambaran lebih konkret ya. Arba'in itu apa, melengkapi tadi yang Mas Agus kemukakan bagaimana historisnya, bagaimana dari sudut pandang Islam Syiah dan Islam secara umum. Memang kalau mendengar Mbak Alim tadi pengalamannya di Jalsa, kemudian membayangkan juga Arba'in kira-kira sebagai suatu peristiwa ziarah yang besar ya, yang pasti ada pengelolaannya, tata kelolanya yang tidak sederhana. Bahkan kita juga membayangkan haji itu juga sesuatu yang tidak sederhana kan seperti itu. Jadi ini memang ziarah ini satu momen yang penting ya dalam setiap agama, dan setiap agama atau internal mazhab-mazhab dalam agama itu punya caranya sendiri mengembangkan ziarah. Saya masih ingat itu kalau di Hindu, di India itu ada Kumbha Mela namanya. Kumbha Mela. Itu 12 juta yang datang gitu. 12 juta ke satu tempat di pertemuan dua sungai besar. Sungai apa itu? Satu Varanasi, Sungai Gangga, satu lagi sungai apa. Nah itu setelah 12 juta orang itu tumplak di situ, setelah itu kosong. Selama 12 tahun tidak lagi dipergunakan ya, delta yang mempertemukan dua sungai itu. Kalau di Jamaah Tabligh juga ada pertemuan seperti itu di Bangladesh, itu 15 juta. Jadi jumlahnya itu udah bukan ribuan, ratusan ribu, tapi misalnya mulai dari Jalsa tadi 43 ribu ya. Haji itu mungkin 2 juta, 3 juta gitu haji itu. Kemudian ada Karbala itu Arba'in itu 20-an juta, 27 juta angka tadi. Tapi angka 20 juta itu sesuatu yang sudah sering muncul di banyak tulisan tentang Karbala. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus, Mbak Alim yang sudah memberikan kita wawasan tentang betapa pentingnya makna dan pemaknaan ziarah itu di dalam kali ini Muslim Syiah, tapi juga sebenarnya di dalam semua agama ya. Saya nggak tahu apakah ada yang mau kasih komentar. Biasanya kita tidak punya waktu untuk komentar. Nanti saya pribadi saya pengen tahu. Kalau ada ya kalau ada boleh silakan bicara. Tapi nanti aja kayaknya Nggak jadi. Saya tahu. Nggak jadi. Saya akan datang sendiri. Oke. Nah, atau bisa nanti langsung temui Mas Agus dan Mbak Alim yang sudah punya penghayatan yang mendalam tentang berbagai macam isu di sekitar yang kita bicarakan ini. Oke, tidak ada ya? Kalau tidak ada karena ini ada. Kalau ada ya mungkin dalam 5 menit silakan. Pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Alfaz Maharom. Cuman izin bertanya dari dua narasumber yang ada di sini. Saya telah membaca bahwa kalau kita melihat bahwa perayaan haji atau haji yang dilakukan setiap tahun itu paling banyak dia itu bisa menampung sebesar 3 juta orang saja. Sedangkan kita melihat bahwa di dunia ini Muslim yang ada di dunia itu lebih dari 1 miliar. Tapi di dalam perayaan Arba'in ini sebagaimana dijelaskan itu ada minimal 20 juta orang yang bisa datang ke acara Arba'in ini. Lalu yang saya tanyakan adalah kenapa sih haji yang menjadi salah satu asas dan fondasi bagi orang-orang Muslim ini hanya bisa menampung 3 juta orang saja, akan tetapi perayaan Arba'in yang tidak begitu dikenal itu bisa menampung sebesar 20 orang juta.
Ya mungkin hanya itu saja. Ya silakan. Panitia haji yang jawab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparan para pemateri yang sangat luar biasa. Karena waktunya singkat, saya langsung saja ya. Saya manggil Ustadz sama Abang aja ya, karena kita di satu sisi yang sama, yaitu di HMI ya. Khususnya Abang di Kahmi juga kan. Ya, jadi selain saya ingin menanyakan, ada beberapa tulisan yang saya baca dari Abang, yaitunya ketika dikubur dan di akhirat itu tidak ditanya mazhabnya apa. Dan tidak ditalkinkan, mungkin nakir kan tidak nanya mazhabnya apa. Nah, itu menjadi sebuah pernyataan yang menggelitik bagi saya. Sehingga saya melihat pertama jauh menarik dari 1979 dalam revolusi Iran khususnya. Itu kan membawa perubahan yang sangat signifikan di dunia internasional. Nah, bahkan sampai di Indonesia terkait revolusi Iran itu. Nah, Syiah itu mulai berkembang dari sana. Bahkan tidak banyak atau banyak aktivis termasuk di HMI, termasuk aktivis-aktivis lain juga menggunakan pemikir-pemikir dari Syiah khususnya seperti Muqtada Mutahari dan Ali Sariati. Karena kebekuan berpikir mungkin di Indonesia setelah dinasti Islam yang hancur khususnya. Nah, jadi kemarin di SPS UIN Jakarta ada disertasi yang menarik, yaitunya judulnya Hifzuddin dalam perspektif moderasi agama, dan diteliti di Jepara tentang Syiah sebagai minoritas. Temuannya di sana adalah bahwa Syiah Ismailiyah yang ada di sana secara amaliyah itu dekat dengan Nahdiyin. Nah, jadi yang ingin saya pertanyakan, identitas yang dipakai oleh Syiah di Indonesia ini apa sebenarnya? Dan kenapa taqiyah itu masih dipakai? Kenapa Syiah tidak bangga dengan kesyiahannya? Karena melihat dari ulama-ulama mazhab, gurunya Ja'far As-Shadiq kan. Nah, jadi ya harus eksis dong gitu. Kenapa masih dipakai secara keimanan dan amaliyah? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Baik, sekalian closing statement mungkin. Terima kasih. Terima kasih juga buat Ibu Alim. Penjelasan Ibu Alim tadi luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah. Mekah, Ka'bah punya keterbatasan. Terutama karena harus pakai visa ya, khusus untuk haji. Dulu di zaman khilafah Islami tidak ada itu visa. Semua orang Islam otomatis punya hak untuk naik haji dan lain-lain. Seperti sekarang mau ke Karbala. Hanya sejak kita dipecah menjadi negara-negara nation state, maka sejak itulah kita satu sama lain untuk berkunjung harus pakai visa. Sekarang Eropa udah luar biasa, bahkan mempersatukan dirinya dalam Uni Eropa tidak perlu visa lagi. Ya, seharusnya kita sesama umat Islam namanya OKI, ya udah itu sudah menjadi satu kesatuan. Harusnya kita contoh gitu, contoh Eropa bisa menyatukan diri tanpa visa. ASEAN ya di sana lebih, kita udah nggak pernah diperiksa visanya. Saya kemarin keliling Eropa tidak pernah ditanya visa atau jalan aja lewat mana saja. Kalau kita kan di sini mesti lewat periksa dulu. Nah, saya kira ke depannya mungkin kalau Mekah suatu ketika dikelola oleh lembaga internasional, ya itu insya Allah juga batasan-batasan itu akan berkurang dan orang bisa hadir lebih banyak. Hanya masalahnya fasilitas saja. Saya kira kalau fasilitasnya dilengkapi, karena masalahnya haji itu proses yang cukup makan waktu, ya ada sejumlah syarat wajib-wajib yang rukun wajib yang harus dijalankan. Kalau dalam arba ini boleh dikatakan itu hanya sekedar ziarah saja, nggak ada syarat rukun wajib lainnya yang harus dipenuhi. Jadi tidak perlu memenuhi syarat kayak di Mina, di Arafah dan lain-lain, itu kan ada tahapan yang harus dilewati. Jadi memang ada keterbatasan. Jadi kita maklumi itu. Nah, kemudian
sepanjang pengalaman saya waktu, saya sudah 3 kali ikut Arba'in, tapi yang jalan kaki hanya sekali saja. Ya, saya pada masa itu masih muda dikit, masih umur, masih kuat lah. Pada saat itu bahkan pada masa ISIS. Jadi kita sempat kita itu pemeriksaan sangat ketat karena ditakutkan ada upaya bom bunuh diri, ya. Bahkan waktu kita ziarah ke makam ke tempat gaibnya Imam Mahdi di Samarra, itu kita baru parkir mobil sudah meledak bom. Orang sebagian pada mundur, nggak jadi masuk. Tapi ibu saya berkeras bilang kita harus masuk. Sampai orang-orang pada bingung tuh, ini orang Indonesia berani banget. Orang lain mundur, kita maju. Nah, kalau mau mati ya mati aja. Alhamdulillah, ibu saya juga sempat masuk saya tidak sempat masuk sampai ke makam Imam Hussein. Saya tidak sempat masuk ke dekat karena massa luar biasa. Tapi ibu saya sampai dan pingsan di depan. Kita udah pikir, wah ini ibu saya berakhir sudah. Karena memang usianya juga udah 70-an waktu itu. Ya. Alhamdulillah beliau, tapi disiplinnya cepat sekali. Perlindungan, pengaturan itu langsung pas pingsan langsung tak kosong langsung. Langsung diperhatikan. Langsung datang orang yang memberikan bantuan pertama ya kepada ibu saya, sampai beliau sadar baru kembali ke lokasi. Jadi di sana sistemnya itu sangat, walaupun kelihatan ini puluhan juta orang, tapi makanan tersedia secara melimpah. Bahkan kita dipaksa makan orang-orang di sekeliling di jalan. Anda itu bisa menikmati berbagai minuman, berbagai buah-buahan, berbagai makanan dengan gratis. Kalau Anda capek ada tukang pijit khusus. Sepanjang jalan itu ada tukang pijit untuk pijit, rumah dokter, klinik, semua ada semua. Tempat nginap, tinggal semua tersedia. Jadi itu memang fenomena luar biasa. Dan peristiwa Karbala ini juga suatu peristiwa yang sangat penting karena misalnya ada orang meninggal dunia, di kalangan Syiah itu kalau meninggal dunia baca aja ini peristiwa Karbala. Kesedihannya udah gak ada apa-apanya. Sekarang saya sedih meninggal anak saya, istri saya, orang tua saya. Tapi kalau saya baca Karbala, gak ada apa-apanya kesedihan saya dengan kesedihan Rasulullah. Jadi hampir dalam takziah orang-orang meninggal di kalangan Syiah yang dibacakan ini peristiwa Asyura. Dan itu langsung membuat kita merasa gak ada apa-apanya penderitaan kita dibandingkan mereka. Jadi itu suatu kekuatan luar biasa juga. Sehingga juga konsep syahada, makanya kalau sekarang orang Iran, orang Syiah bilang, kenapa sekarang yang berani melawan Israel siapa? Yang nolongin Sunni di Palestina siapa sekarang? Hampir semua organisasi Syiah, Houthi, Hizbullah, Syria, Irak, Iran. Kenapa? Karena mereka punya tradisi mati syahid. Kalau kita kan tradisinya kalau pergi perang cari zimat supaya selamat. Kalau di sana pergi perang itu memang mau cari mati. Karena bagi mereka kematian syahid itu adalah puncak pencapaian di dalam kehidupan kita. Itu kesempurnaan itu dalam syahadah. Jadi tidak heran kalau misalnya kematian syahid itu menjadi suatu tujuan. Tapi mereka juga tidak begitu saja tanpa mempersiapkan diri. Nah, itulah kenyataan yang ada saat ini sekarang. Nah, kita harus bagaimanapun saya bilang kita, walaupun saya sendiri tidak berani mengklaim diri saya Syiah. Saya berusaha jadi Syiah, tapi belum berhasil. Saya baru berusaha aja udah macam-macam ujiannya. Waktu SBY menetapkan saya jadi menteri, pengumuman menteri ditunda 6 jam karena ada satu partai mengancam SBY kalau Agus Abu Bakar jadi menteri, apalagi menteri agama, kami berhenti dari koalisi. Akhirnya karena SBY bilang, Ustadz kita ini terpaksa mengalah untuk kepentingan lebih besar. Ya udah daripada 4 menteri diganti, lebih baik saya aja yang diganti. Tapi memang saya juga nggak mau lah. Profesor Salim Said tegur saya, Gus kamu ini salah, dia bilang. Ini Profesor Salim Said itu paman saya, guru saya. Dia bilang kamu itu udah tahu dirimu minoritas Syiah, minoritas Arab lagi.
sok-sokan mau masuk politik. Dia bilang, pasti kamu disingkirkan. Saya bilang, saya tahu diri Om. SBY jadi presiden 2004-2005 itu saya sudah minta berhenti. Saya sudah minta majukan surat, Pak, saya minta berhenti, saya ini gak pantas di sini. Tapi SBY gak mau lepas saya sampai tahun 2020. Ya, saya bilang itu sejarah, bahwa teman-teman juga, saya bilang pengalaman. Kita ini di Indonesia minoritas itu masih menjadi suatu beban buat kita. Walaupun kita sudah berjuang habis-habisan gak akan dianggap. Dicari aja salahnya apa, supaya disingkirin sama orang-orang yang tidak berjasa, tidak berjuang, itu yang mengklaim dirinya sebagai pejuang sekarang. Nah, itulah kejadian sejarah yang ada, dan alhamdulillah saya bersyukur bahwa itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada saya. Nah, tadi yang terakhir apa nih pertanyaannya? Lupa saya. Hah? Identitas Syiah itu apa? Ya, saya bilang saya ini punya pengalaman banyak dalam masalah hubungan antar iman dan lain-lain. Saya dulu di Madiyah, Majelis Dialog Antar Agama, Mbak siapa? Amanda. Semua acaranya selalu yang mimpin doanya saya. Saya masih ingat beberapa kesempatan saya hanya baca Assalamualaikum, salam sejahtera dan lain-lain. Gus Dur negur saya, udah Anda cukup Assalamualaikum aja. Dia bilang. Saya heran, itu Gus Dur negur loh. Waktu saya nyebut semua salam, dia bilang itu Assalamualaikum sudah salam meliputi semua. Kata Gus Dur, gak usah bikin panjang-panjang. Karena itu salam terbaik, karena itu menyebut nama Tuhan. Jadi saya bilang saya ini lahir dalam tradisi tadi saya sudah sebutkan. Kemudian di daerah Sami di Makassar itu ada namanya Cikoang. Itu daerah di mana tradisi Syiah itu hidup berkembang di situ. Jadi Syiah sudah ada di Indonesia dari awal dan budaya-budaya yang ada. Benar kata Gus Dur. NU itu culturally Syiah. Secara budaya kita itu Syiah sejak dari NU. Kalau Muhammadiyah, rationally Syiah. Kalau orang NU itu rasional. Kalau secara rasional orang NU itu Syiah. Tapi kalau secara budaya, tradisi kayak arba'in, tahlilan, dan lain-lain itu NU. Nah, saya menggabungkan dua-duanya. Jadi tradisi NU dengan gabung sama Muhammadiyah, jadilah Syiah. Rasional dan apalagi culturally. Ya, mengamalkan amalan seperti apa yang ada pada NU. Dan karena budaya kita sudah ada, seperti Asyura, itu bahkan kita lebih hebat, bulan Muharram kita rubah jadi Suro. Ya kan, sampai bulan pun dirubah jadi Suro. Itu kan nama aslinya bulan itu kan Muharram, tapi di Indonesia, di Jawa disebut jadi nama bulan Suro. Karena mengambil Asyura sebagai reference, dan dalam tradisi Indonesia di seluruh daerah, mau itu di Sumatera Barat, di mana itu kan ada tradisi tabwik, Aceh ada, di Bangka, di mana-mana pun Bengkulu itu ada budaya itu. Di daerah saya di Makassar itu pas 10 Muharram pasti bubur merah putih. Itu istilah merah putih itu bahkan merujuk kepada 10 Muharram. Kemudian jadi bendera kita merah putih. Berani, merah, putih, bersih, suci. Berani karena suci. Jadi budaya itu sudah bagian daripada kehidupan kita, dan bahkan di kalangan semua di budaya Indonesia selama apa yang kita sebut arba'in ini, itu bulan Muharram dan bulan Safar, itu kita tidak boleh membuat perayaan yang bernuansa kegembiraan. Anda boleh tanya orang-orang Jawa tradisional, pasti mereka akan jaga itu. Tidak ada budaya senang-senang di bulan ini. Ini bulan prihatin. Bulan di mana kita bebenah diri, membersihkan diri kita. Nanti setelah Safar selesai baru kita masuk, baru bikin perkawinan, acara-acara lain. Dan bahkan ada budaya juga yang terkenal di kalangan Syiah, di sini disebut hari Rabu terakhir bulan Safar. Itu Rebo Wekasan. Anda bisa lihat Rebo Wekasan, itu budaya Syiah juga sebenarnya. Jadi Rebo Wekasan itu ada ibadah-ibadahnya, amalannya semua ada dalam fikih Syiah. Tapi kalau di kalangan umum orang Sunni sudah tidak ngerti lagi ini latar belakangnya apa, hanya jadi budaya saja. Nah itulah makanya perlunya kita kembali menapaktilasi sejarah, karena dari situ kita melihat, oh ini ternyata kita punya titik temu banyak dengan peradaban lainnya semua. Saya kira itulah yang bisa kita pelajari, karena Al-Quran itu isinya sejarah, Pak. 80% Al-Quran itu sejarah.
Karena bangsa besar itu adalah bangsa yang menghargai sejarah. Hanya sejauh mana kita memahami sejarah. Nah ini, apakah kita sudah sampai pada level sejarah filsafat, sudah meninggalkan tradisional, menuju kritis, menuju filsafat, nah, untuk meraih hukum-hukum yang ada dalam sejarah ini. Saya kira itu saja, jangan kita terjebak oleh kelompok-kelompok, kotak-kotak aliran golongan ini. Inilah kalau menurut saya, yang disebut syirik adalah memecah belah agama ini menjadi golongan-golongan. Yang kemudian satu sama lain bangga dengan apa yang ada pada dirinya masing-masing. Dan itulah prinsip Al-Quran sebenarnya. Tapi jarang dibaca. Wala takunu kal musyrikina alladziina farraqu dinahum syia'an. Jangan kamu seperti mereka orang-orang musyrik yang memecah belah agama ini menjadi golongan-golongan. Kelompok-kelompok yang saling eksklusif satu sama lain. Kemudian satu sama lain bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Sehingga yang terjadi ya persaingan yang tidak sehat. Kita akhirnya saling mengafirkan, saling menyesatkan. Karena intinya Tuhan tidak melihat Anda pada wujud lahiriah. Pada apa yang saya sebut selalu dalam pemahaman saya. Orang itu bisa saja kafir, bisa masuk neraka. Orang yang menurut kita kafir bisa saja masuk neraka. Dan kita pun belum tentu masuk surga. Belum tentu. Karena munafik itu orang Islam, munafik itu tempatnya di kerak neraka paling bawah. Jadi yang masuk Islam itu adalah orang paling bawah di neraka itu adalah orang Islam yang disebut munafik. Nah mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa saling mengenal lebih jauh, saling belajar satu sama lain, tidak terjebak pada sektarianisme, pada kotak-kotak golongan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Agus. Silakan Mbak Ali. Ya, pertanyaannya sudah dijawab, tapi saya akan closing saja. Keragaman itu adalah rahmatullah, keniscayaan. Jadi kalau menurut saya sih nggak apa-apa. Terjadi berbagai macam golongan, asal tidak eksklusif. Boleh setiap kita menganggap agama, keyakinan, kepercayaan kita paling benar, tapi jangan gunakan keyakinan itu untuk merendahkan orang lain. Karena kalau kita tidak menganggap kita yang paling benar ya akan jadi satu dan itu enggak sunatullah malah justru gitu ya. Menurut saya begitu. Sehingga kalau mau menggunakan tafsir itu Pak Denny bahwa pada akhir hayatnya manusia akan terjadi 73 golongan, 72 itu sesat, maka satu golongan ini adalah yang pro demokrasi, pro kesejahteraan, ya kan? Pro kebaikan dan rahmatan lil alamin itu apapun yang itu bisa dari NU, bisa dari Ahmadiyah, bisa dari Syiah, bisa dari Muhammadiyah, whatever. Kalau itu tafsir saya begitu tentang 73 golongan itu gitu. Sehingga dalam esoterika ini akan tergabunglah di situ gitu. Sehingga nggak apa-apa sih. Karena kan kalau tidak masyarakatnya beda. Jadi kalau sosiologi agama, kenapa harus ada NU Muhammadiyah misalnya ya? Itu karena masyarakatnya beda. Masyarakat NU itu memang ada masyarakat petani yang dia itu panennya 3 bulan sekali. Sehingga butuhlah selamatan, butuh ini, butuh itu untuk memperkuat kohesi kelompok. Lah orang Muhammadiyah, orang pedagang, orang pegawai setiap hari gajian. Sehingga kalau pakai selamatan nggak penting untuk kohesinya. Sehingga udahlah enggak apa-apa. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Ahmadiyah, ada fine. SFS, keyakinan menganggap diri kita paling benar itu tidak digunakan untuk merendahkan kelompok lain. Saya pikir itu. Terima kasih. Penguatan. Saya ingin menguatkan bahwa ya benar yang ditolak itu merasa diri benar sendiri. Bukan hanya sekedar paling benar. Kalau paling benar masih boleh lah. Ibu merasa paling benar, ibu dapat angka 89 boleh. Tapi orang lain boleh dapat angka 7 kan, jangan 0. Ya, bagi saya agama itu bukan itu graduasi aja sih. Ada angka 9, 10, ada angka 1. Orang yang merasa benar sendiri itu yang paling bahaya. Dia menganggap orang lain 0. Kita boleh merasa paling benar, boleh. Saya kira kita meyakini sesuatu karena kita merasa itu paling benar. Tapi kita tidak menganggap itu final. Karena proses belajar itu seumur hidup. Kita belajar seumur hidup. Kita tidak berhenti di situ. Oleh karena itu juga ketika saya mengatakan bahwa kenapa Quran, tadi Ibu juga bilang berbeda. Sebenarnya saya sama pendapat saya dengan Ibu. Hanya saya menyatakan begini, priority. Pertama,
Kalau kita ingin umat ini bangkit, dia harus kembali dulu ke kitab suci dengan cara yang terbaik. Nah ini yang saya kira kita perlu studi lagi khusus. Bagaimana kita membangun kembali kesadaran terhadap kitab suci ini dengan benar, sehingga dia menjadi pemersatu buat kita. Karena Al-Quran mengatakan kitab suci itu seharusnya jadi pemersatu buat kita, bukan pemecah belah. Nah cara kita memahami kitab suci ini yang harus kita benahi. Nah inilah yang kita harus kaji lebih dahulu. Insya Allah mudah-mudahan ini forum bisa menjadi forum pencerahan nasional dan internasional. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, menarik. Terima kasih Mas Agus Abu Bakar, Mbak Alim. Terima kasih untuk pencerahannya pada pagi dan siang hari ini. Kita akhiri sesi ini dan kita akan jumpa lagi di bulan depan. Kita akan merayakan perayaan hari lahirnya Rumi. Nah, lahirnya Rumi dan penerbitan di mana Esoterika juga terlibat, Masnawi jilid 3. Nah, Masnawi ada 6 jilid, tapi Masnawi itu kitab paling terkenal dari Jalaluddin Rumi. Nah, ini kitab yang di Indonesia untuk menerjemahkannya perlu waktu, perlu usaha yang berat sekali sampai kita tidak punya edisi Masnawi yang lengkap ya. Tapi alhamdulillah Ustadz Nur Jabir sudah menerjemahkan sampai ketiga dan kita akan rayakan penerjemahan ketiga untuk nanti sampai ke-6. Jangan kemana-mana, tunggu bulan depan ya. Kita akan merayakan hari lahir Rumi. Baik, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah setia selalu hadir di acara Esoterika. Dan insya Allah kita akan berusaha untuk membuat acara-acara antar iman seperti ini setiap sebulan, paling lama 2 bulan sekali. Terima kasih sekali lagi Mas Agus, Mbak Alim. Dan saya, kita akan makan siang. Pasti sudah ditunggu, karena sudah jam 11:30, setengah satu. Oh jam 1, oh maaf nggak terasa, ini kali ini kok nggak terasa ya, biasanya terasa itu. Nah tapi acara makan siang kita agak beda dengan biasanya kita ada meja, ada nasi kotak gitu. Tapi kali ini kita akan lebih ekologis, karena kita mau menekankan pentingnya ekologi. Dan kita akan prasmanan di mana ya, di belakang di sana ya, sebelah sana. Baik, terima kasih. Kita tutup acara pada pagi siang ini dan saya kembalikan kepada moderator MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.